Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah usikum bi taqwallah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat Masjid Nurul Islam rahimakumullah. Kita sering tidak menyadari bahwa hidup di dunia ini amat sangat singkat jika kita bandingkan dengan kehidupan di akhirat yang abadi. Diibaratkan seseorang yang sedang musafir bepergian, hanya singgah sebentar di rest area yang beberapa menit. Itulah kehidupan dunia. Bisa diibaratkan seseorang yang mencelupkan jari telunjuk di tengah lautan bebas, air yang basah di telunjuk. Itulah kehidupan dunia, dan lautan bebas itu adalah kehidupan akhirat yang abadi. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup, mari di sisa umur ini kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Wa in ta'udu nikmatallah la tusuha, terutama nikmat kesehatan. Alhamdulillah kita semua masih diberi sehat jasmani, sehat rohani. Nikmat keluarga kita masing-masing, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nikmat rezeki yang kita peroleh, insya Allah rezeki halal dan thayyib. Dan alhamdulillah yang utama kita masih diberi nikmat Islam dan nikmat iman. Mari keislaman kita, keimanan kita jaga, kita rawat, kita tingkatkan hingga kita semua nanti dimatikan Allah dalam keadaan akhir hidup yang baik, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa kita hidup di dunia ini sejak Nabi Adam turun ke bumi hingga nanti manusia terakhir dimatikan oleh Allah. Kehidupan dunia ini bagaikan panggung sandiwara. Jadi hamparan bumi ini adalah panggungnya Allah Subhanahu wa taala, dan kita umat manusia ini sebagai pemain. Hanya ada 3 golongan pemain dalam kehidupan dunia ini. Yang pertama adalah golongan orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu oleh Allah disebutkan cukup 2 ayat Al-Baqarah ayat 6 dan ayat 7. Orang-orang kafir itu kamu beri peringatan maupun tidak, mereka tidak akan beriman. Mereka tetap bangga dengan kekafirannya. Bahkan Allah berfirman, inna sarod dawabi indallahi ladzina kafaru fahum la yu'minun. Surat An-Anfal ayat 55. Sungguh makhluk terburuk di sisi Allah ialah orang-orang kafir karena mereka tidak beriman. Di dalam Al-Baqarah 120 juga disebutkan, walantartu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatanhum. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepada kita orang-orang yang beriman sampai kita semua ikut dalam kebiasaan mereka, ikut dalam agama mereka. Ini tidak kita bahas dalam khutbah singkat ini. Golongan yang kedua di dalam panggung sandiwaranya Allah ini, yaitu orang-orang munafik. Di akhir zaman ini luar biasa, bahkan di negara kita jumlah orang munafik luar biasa.
Orang munafik itu orang abu-abu, hidup di dalam dua alam, dua kaki tapi menginjak yang berbeda. Satu kaki kalau bersama orang-orang kafir, mereka ikut kafir, KTP-nya padahal Islam. Kalau mereka kaki yang lain bersama orang-orang yang beriman, mereka ikut beriman. Dan yang tahu siapa kafir itu, siapa yang orang munafik itu, ya hanya dirinya sendiri dan Allah SWT. Itu orang munafik tidak kita bahas di sini, karena orang munafik itu kalau berjanji ingkar janji, kalau berkata selalu dengan kata-kata bohong, suka berbohong, bahkan kalau diberi amanat khianat. Mudah-mudahan tahun 2024 nanti perubahan pemimpin yang baru, ada perubahan yang jauh lebih baik, negara yang penuh dengan berkah, dipimpin oleh presiden yang jujur, amanah, dan sidik, menjadi negara yang kita idam-idamkan, baldatun thayyibatun warobun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Golongan yang ketiga, ini mudah-mudahan ada pada diri kita semua yang hadir pada siang hari ini, yaitu golongan orang-orang yang beriman, golongan orang-orang yang bertakwa. Insya Allah jamaah yang ada di masjid ini mewakili mulai dari anak-anak, ada yang masih bujang, ada yang sudah bekerja, ada yang masih usia 40, bahkan usia pensiun, bahkan ada yang usia bonus. Ini mewakili kehidupan orang-orang yang beriman. Kapanpun dan dimanapun, mari kita tetap menjaga ketakwaan kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa takuni ya ulil albab. Berbekalah, dan sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Ini mudah-mudahan ketakwaan ada pada diri kita. Kapanpun, dimanapun, usia berapapun, kita tetap menjaga ketakwaan tadi. Golongan yang tiga yang disayang Allah, insya Allah akan bahagia di dunia wal akhirah. Yang masih anak-anak, ada nasihat dari Al-Quran yang cukup bagus, surat Luqman. Surat ke-31 ayat 13, Allah berfirman, Ya bunayya, la tusrik billah. Wahai anakku, Luqman berkata kepada anaknya, janganlah kamu sekali-kali menyekutukan Allah. Ini nasihat Luqman kepada anaknya. Jadi untuk kita yang masih usia muda, anak-anak, yang masih pelajar, jangan sekali-kali ada Tuhan lain selain Allah. Mari kita jaga tauhid kita, jangan sampai dikotori oleh syirik maupun sombong. Kalau di antara jamaah ada yang sudah berusia akil balik, berarti barometer keimanan sudah dicatat oleh Allah. Amal baik buruk sudah dicatat, diawali dari saat akil balik sampai usia remaja, mungkin sudah bekerja. Mari di usia-usia rawan untuk hati-hati. Kalau yang mau berumah tangga, carilah pasangan yang seakidah, seagama. Yang sudah bekerja, mulailah bekerja dengan niat ikhlas lillahi ta'ala. Berangkat kerja diawali dengan bismillah dan pulang dengan selamat alhamdulillah. Di saat bekerja selalu waspada, godaan syaitan itu selalu ada pada diri kita untuk siapapun. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tatabi'u khutuwati syaiton wa may yatabi' khutuwati syaiton fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu mazzaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzzaki may yasha wallahu syami'un alim. Surat An-Nur ayat 21. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah setan, sungguh setan itu mengajak kamu berbuat keji dan mungkar. Kalau tidak karena rahmat dan hidayah Allah, maka tak satu pun dari kamu yang bisa bersih dari godaan setan selamanya. Akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini di usia-usia produktif, usia 40 tahun, usia puncak seseorang dalam karirnya. Tenaganya masih kuat, pikirannya fresh, dalam mencari rezeki luar biasa. Bahkan sahabat Rasul Abu Bakar sendiri di usia 40 tahun berdoa kepada Allah yang diabadikan di dalam surat Al-Kahf ayat 45. Rabbi auzini an askura
nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an mala solikan tardoh wa aslih li fi dzurriyyati ini tubtu ilaikum wa ini minal muslimin. Surat Al-A'qaf ayat 15. Ini Abu Bakar usia 40 tahun dan Rasul usianya 42 tahun. Jadi Rasul berdakwah 2 tahun. Abu Bakar, anak istri dan cucunya semua masuk Islam secara bersama-sama, luar biasa. Ini di usia 40 tahun. Di antara jamaah ini ada yang sudah berusia pensiun. Usia pensiun 55 tahun sampai 60. Itu sudah mulai, mari yang usia-usia pensiun untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hablum minanas dan hablum minallah harus seimbang. Di usia pensiun, mari kita perbanyak untuk beramal soleh. Insya Allah dengan amal soleh sebagai salah satu sarana menuju kebahagiaan kita. Karena apa? Dengan bersedekah luar biasa pahalanya di mata Allah SWT. Allah berfirman, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah memberi perumpamaan kepada orang yang bersedekah fi sabilillah di jalan Allah. Bagaikan menanam satu biji, kemudian satu biji itu akan tumbuh menjadi 7 bulir. Dan tiap bulir isinya 100. Allah melipat gandakan minimal 700 kali. Ini bagi orang yang gemar bersedekah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan di antara jamaah ini ada yang sudah usia bonus. Usia bonus itu berarti usia 63 ke atas. Termasuk Pak Ustadz sudah usia bonus. Siapapun yang berusia bonus, mari untuk lebih banyak 2 hal. Yang pertama, yaitu memperbanyak istighfar, mohon ampun atas dosa yang pernah dibuat selama hidup. Nabi Muhammad yang sudah dijamin masuk surga minimal beristighfar 100 kali. Jadi kalau ibarat seseorang itu usia maksimal 100 tahun itu diibaratkan dalam 1 hari hanya 24 jam. Maka kehidupan seseorang itu saat subuh itu kita dilahirkan. Waktu subuh 0 tahun. Saat waktu zuhur seseorang itu usianya 25 tahun, usia matang untuk berumah tangga. Di saat waktu asar seseorang itu usianya sudah mencapai 40 tahun, usia matang. Puncak-puncak usia seseorang di usia 40 tahun, waktu asar. Di waktu maghrib, usia seseorang mencapai 55 tahun saat pensiun tadi. Dan di waktu isya, itu adalah usia 63 seperti usianya Rasul. Sehingga batas antara isya sama subuh, itu tidak lama menunggu ajal kita. Jadi yang sudah usia bonus, waktu isya sampai subuh itu tidak lama, makanya diperbanyak 2 hal. Istighfar, selalu mohon ampun atas dosa yang kita perbuat. Sehingga insya Allah kalau kita beristighfar setiap hari, hati kita bersih, suci, kapanpun kita dimatikan Allah, insya Allah dalam keadaan akhir hidup yang baik, husnul khotimah. Dan yang kedua, di usia bonus tadi, kalau kita punya harta mati, kita manfaatkan harta kita untuk fisabilillah. Amal itu yang nyampe kita kalau sudah meninggal itu hanya 3 amalan. Yang pertama, amal jariah kita. Jadi kalau kita melihat masjid sedang dibangun, mari kita ramai-ramai untuk berinfak fisabilillah dengan amal jariah kita sesuai dengan kemampuan kita. Insya Allah selama masjid itu masih dipakai untuk jamaah banyak dan kita sudah meninggal, amalan akan terus mengalir sambil menghapus dosa-dosa kita. Kemudian doa anak yang soleh. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah pertama, mudah-mudahan kita kapanpun dan dimanapun, siapapun yang hadir pada siang hari ini selalu waspada, hati-hati dalam mengikuti kehidupan dunia ini sehingga tidak tergoda oleh iblis, syaitan yang terkutuk karena mereka adalah menyesatkan kita semua. Wa asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fi kitabil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal hayati wa dzikril hakim. Aqulu qadhi hadza wa astaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Allahumma
صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa taqu yauman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat Masjid Nurul Islam rahimakumullah. Pada khutbah kedua ini mari kita introspeksi diri kita masing-masing seperti di mukadimah tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah masing-masing diri memperhatikan apa-apa yang kita perbuat di dunia ini untuk hari esok. Bertakwalah, Allah mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa bumi seisinya, alam jagat raya ini, seluruh alam jagat raya ini amat sangat teratur sesuai dengan orbitnya. Matahari bulan berputar tidak pernah terlambat satu detik pun, amat sangat teratur. Bahkan sejak Nabi Adam turun ke bumi hingga nanti manusia terakhir dimatikan Allah, kehidupan dunia itu ya 24 jam yang terus diulang. Mari kita introspeksi harian kita. Apakah hari ini sudah lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok sudah berusaha lebih baik daripada hari ini? Introspeksi harian terhadap amal kebaikan kita. Mungkin di antara jamaah yang belum terbiasa dengan sholat malam, sholat tahajud, mari mulai hari ini berjanji, karena hidup itu berulang 24 jam yang diulang-ulang. Ya Allah, mudah-mudahan mulai besok kami bisa menjalankan sholat tahajud dengan istiqomah. Yang para jamaah mungkin belum bisa membaca Al-Quranul Karim, tidak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran. Banyak guru-guru ngaji yang di masjid di mana-mana. Insya Allah kalau niat kita ikhlas karena Allah, akan dimudahkan untuk membaca Al-Quranul Karim. Apalagi menghafal juz amak, juz 30, tidak ada kata terlambat. Kalau belajar dengan sungguh-sungguh, 2-3 tahun sudah hafal juz amak dengan lancar. Mungkin di antara jamaah yang masih belum terbiasa dengan sholat subuh berjamaah di masjid, niat ikhlas karena Allah, insya Allah dimudahkan oleh Allah untuk selalu berjamaah di masjid. Siapa lagi yang memakmurkan masjid kita kalau bukan dari kita orang yang beriman? Kalau di antara jamaah belum terbiasa dengan sedekah di awal waktu, berdoa kepada Allah mudah-mudahan bisa bersedekah terus istiqomah walaupun hanya 5.000 per hari sesudah sholat subuh. Yang belum terbiasa dengan sholat sunnah Senin Kamis, monggo niat ikhlas karena Allah. Mari kita gembirakan, kita amalkan sunnah Rasul. Yang belum terbiasa dengan sholat duha minimal 2 rakaat, insya Allah kalau niat kita dengan sungguh-sungguh akan terwujud. Sehingga perbaikan amal itu terus setiap hari ada perubahan menjadi lebih baik dalam ibadah dan amal soleh. Mari bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah, kita berdoa mudah-mudahan doa kita diterima dan diridhoi Allah SWT. Amin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina
Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.